kan? Mbok sadar mas, mimpi mulu ketinggian. Siang-siang kok malah beli lotre. Beli makan mas, udah paling bener itu. Selamat datang di kehidupan Kaijo Ito, seorang karyawan Indomaret yang selalu berharap bisa kaya dan sukses hanya bermodalkan lotre 500 yen. Ya, walaupun tidak pernah menang, entah mengapa Kaiji sangat yakin kalau di kehidupan sebelumnya dia adalah cicitnya Dewa Zeus. Oh lah, kasihan orang ini, udah kena ini. Malah masih muda lagi. Udah miskin, jomblo, judi nggak pernah menang. Pas pulang kerja, tak jarang ada saja orang kaya yang selalu merendahkannya. Dan lagi-lagi karena ia tak punya barang mewah apapun, tak ada yang bisa Kaiji lakukan selain meluapkan semua kemarahannya ke mobil orang-orang kaya yang pasti hasilnya didapat dari uang haram. Namun tak disangka ketika ia baru saja membuat penyok sebuah mobil Mercy, tiba-tiba dan benar saja, efek dari kecerobohannya justru membuat Kaiji harus berurusan dengan Endo, rentenir sahabatnya dulu. Asal Kaiji tahu, sahabat lamanya itu sudah 2 tahun menghilang dan meninggalkan hutang plus bunganya sebanyak 10 juta yen. Intinya sebagai orang yang menjamin pinjaman sahabatnya, Kaiji mau tidak mau harus melunasi semua hutangnya, atau ia harus dipenjara. Lagi pula, itu belum termasuk soal biaya ganti rugi mobilnya yang bisa di atas 5 juta yen. Sekalipun Kaiji telah menjelaskan kalau ia tidak tahu apa-apa tentang hutang ini, serta sesering apapun ia membela kalau itu bukan hutangnya, Endo tetap tidak mau tahu. Ia harus segera bayar 15 juta yen, atau ia akan pulang tanpa nyawa. Baiklah, Endo paham. Dengan gaji 10.000 yen per bulan, Kaiji paling tidak butuh waktu 120 tahun untuk melunasinya. Dan Endo tidak mau menunggu selama itu. Maka ia masih punya cara lain agar Kaiji bisa membayarnya hanya dalam 1 malam. Syaratnya, Kaiji harus menang dalam sebuah perjudian di dalam kapal elit bernama Espoir, atau yang artinya adalah harapan. Ya, dan selamat datang di Bangkrut Club. Dan itulah muka dari semua orang yang ada di dalam kapal pesiar itu. Dan mereka bukan bangkrut biasa, alias benar-benar bangkrut bahkan sampai hutang bermiliaran. Dan itu nasibnya sama seperti Kaiji. Kita kesampingkan nasib naas mereka, sebab ada pengumuman yang jauh lebih penting, yaitu apa yang harus Kaiji lakukan untuk bisa segera bebas dari hutangnya. Caranya mudah, ucap Tonegawa, seorang bos mafia yang paling disegani di sini. Di dalam gelagang judi paling besar di Jepang inilah, Kaiji harus bersaing melawan 500 orang sekaligus. Namun sebelum masuk ke dalam arena judi yang sebenarnya, Tonegawa akan menjelaskan beberapa aturannya. Pertama, mereka baru bisa bermain kalau mereka punya 3 bintang, yang seharga 3 juta yen. Namun tenang, Tonegawa tahu pasti mereka tak punya uang sebanyak itu, jadi ia akan meminjamkannya. Tapi yang harus mereka ingat adalah bunga pinjaman yang terus berkelipatan tiap menitnya. Mungkin terdengar tidak masuk akal, namun jika mereka menang, keuntungannya pun tidak main-main. Sebab selain hutang mereka akan lunas, pihak Espoir akan membeli lagi setiap bintang yang diperoleh, seharga 1 juta yen plus bunga 30%. Kedua adalah tentang cara permainannya. Sederhana, mereka semua akan mendapat 12 kartu batu gunting kertas. Dan caranya mereka harus mengumpulkan bintang sebanyak-banyaknya setiap menang bermain suit. Lalu pemenangnya akan ditentukan dari mereka yang kartunya habis duluan dengan tetap mempertahankan minimal 3 bintang selama 30 menit. Dan untuk hukuman yang kalah, itu adalah rahasia. Mendengar kelicikannya, mereka semua jelas protes dengan hukuman rahasia yang semena-mena seperti itu. Lalu untuk menenangkan mereka, Tonegawa dengan tegas berkata, "Kalian tidak bisa menyalahkan siapapun karena menjadi pecundang. Yang harus kalian lakukan sekarang adalah menang. Jangan hanya berharap untuk menang. Bagaimanapun caranya, kalian harus menang. Karena hidup tanpa kemenangan bukanlah pilihan." Mengetahui itu, perlahan Kaiji paham bahwa tujuan Tonegawa dan Endo hanyalah ingin memeras orang miskin seperti mereka demi kekayaan golongan elit semata. Meskipun Kaiji terlihat bodoh, namun ia juga mengerti bahwa mereka yang kalah pasti akan dimanfaatkan demi keuntungan sebesar-besarnya. Karena orang miskin seperti mereka pasti tak akan sanggup membayar lilitan hutang sebanyak itu. Maka saat ini tak ada cara keluar hidup-hidup selain menang, persis seperti saran dari Tonegawa. Hingga tak lama, tiba-tiba ada seseorang yang ingin mengajak Kaiji bekerja sama. Namanya Funai. Katanya dia punya cara jitu agar mereka berdua tidak perlu mengorbankan satu sama lain. Bagaimana kalau mereka imbang sebanyak 12 kali? Iya, dengan kata lain, Kaiji dan Funai hanya perlu mengeluarkan semua kartu yang sama sampai 12 kartunya habis. Dengan begitu, mereka berdua pun tak perlu takut akan kehilangan 3 bintangnya. Baiklah, urutannya mudah, sesuai batu gunting kertas, dan mereka hanya perlu mengulangnya sampai selesai.
Dan di sini Kaiji bersyukur karena ia bertemu teman yang baik dan bisa dipercaya. Namun ketika jalannya untuk bebas tinggal selangkah lagi, ternyata meski Funai tidak sengaja, tiba-tiba perasaan Kaiji tidak enak ketika Funai malah mengambil bintangnya. Ia beralasan akan membalikannya setelah kartu terakhirnya seri. Tetapi firasatnya benar. Ketika suite berikutnya, lagi-lagi Funai membohonginya. Itu karena kebodohanmu saja, ucap Funai dengan sombong. Karena sebenarnya dari tadi, ia telah mengacak kartunya dan sengaja menukar 2 kartu terakhirnya agar seolah-olah Funai akan mengeluarkan kartu yang sama dengan Kaiji. Segera setelah itu, Kaiji benar-benar tak bisa menahan emosinya. Ia sangat marah karena Funai telah menipunya dan merebut bintangnya semudah itu. Tetapi Kaiji harus menenangkan dirinya atau ia akan dihukum dan tak bisa membalaskan dendamnya. Waktu Kaiji sudah tidak banyak lagi. Bagaimanapun caranya, di sisa 15 menit terakhir ini, ia harus menyusun rencana agar hutangnya tidak bertambah banyak. Dan di sela-sela suasana yang mulai kacau, Kaiji tiba-tiba mendapat ide ketika ia menyadari ada bercak darah di kartunya. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba keluar peringatan karena ada seseorang bernama Ishida yang ketahuan curang membuang kartunya di toilet. Hingga tak lama kemudian, Funai yang kartunya tinggal 1, tiba-tiba terpikir untuk mengacak lagi kartu mereka semua agar tak ada yang saling mencurigai kartu sama lain. Sebenarnya Kaiji ragu karena ia tahu pasti Funai sengaja melakukannya untuk menipunya lagi. Tapi lagi-lagi Kaiji masih punya ide yang akan menyelamatkannya setelah ia merasa kasihan dengan Ishida. Maka setelah itu Kaiji pun setuju untuk bergabung agar Funai tetap bisa mengajaknya bertarung lagi. Dan benar saja, ketika Funai mengacak dan membagi ulang, Kaiji sudah tahu bahwa kartu yang akan ia terima adalah kartu lamanya yang ada noda darahnya. Lalu seperti prediksinya, ternyata Funai kembali menantangnya berdua. Tanpa berpikir panjang, Kaiji pun setuju. Tetapi ia ingin bertaruh 3 bintang dengan menggabungkan 1 bintangnya dan 2 bintang milik Ishida. Funai tak keberatan karena ia sudah hafal kartu gunting milik Kaiji dan tak ada gunanya Kaiji bekerja sama dengan pecundang seperti itu. Maka ketika Funai telah membuka kartunya, ia yakin pasti Kaiji akan kalah bersama Ishida. Lagi pula seharusnya Kaiji tahu dia tak akan bisa menang dengan pikiran bodohnya yang mudah ditipu. Namun semak kesombongan Funai tiba-tiba runtuh saat Kaiji membuka kartunya. Funai tak perlu bingung karena sebelum ia menyadarinya, Kaiji sudah tahu bahwa dari awal Funai sengaja mencipratan darahnya ke kartu gunting Kaiji agar ia bisa menandainya. Bahkan di saat Funai ingin mengacak kartu peserta lain, diam-diam Kaiji telah mengajak Ishida menukar kartunya dan menodai kartu kertasnya semirip mungkin dengan bercak darah di kartu sebelumnya. Kaiji bisa menebak dan merencanakan semuanya karena ia juga sudah membaca gerak-gerik Funai saat ia sengaja menekuk kartunya agar kartu baru miliknya tidak tertukar. Dan sebagai bentuk rasa terima kasihnya, tugasnya hanyalah membantu agar kartu Ishida cepat habis dengan trik imbangnya. Dan akhirnya mereka berhasil menang tepat waktu dan tak perlu dihukum karena hutang mereka juga telah lunas. Namun sebuah sapu tangan milik Ishida harus membuyarkan semua mimpi Kaiji. Tanpa pernah Kaiji bayangkan, disinilah ia sekarang. Di sebuah proyek bawah tanah sebagai kuli yang harus bekerja seumur hidup karena kekalahannya bersama Ishida. Sebenarnya waktu itu Kaiji bisa saja biarkan Ishida dihukum sendirian. Namun karena ia sudah ditolong dan berjanji akan menjalani hukuman bersama, maka ia tak akan meninggalkan orang baik seperti Ishida. Kaiji pikir dengan berjudi dia bisa mengubah hidupnya dari seorang kasir menjadi sultan kaya raya. Tapi hasilnya justru lebih parah. Kini demi membayar hutangnya yang sangat banyak, tak mungkin ia bisa bebas dari pekerjaan kuli bangunan ini. Karena mau tidak mau ia sudah dikendalikan oleh chip yang ditanam bersama cap budaknya. Setiap hari Kaiji hanya bisa makan seadanya dari jatah hariannya. Penderitaan itu pun masih ditambah dengan gaji yang tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin ia hanya dibayar 9.000 yen sebulan atas kerja kerasnya selama ini. Namun itulah gaji yang sudah ditentukan oleh Tuan Yasuda, sang pemilik bisnis mafia terbesar di Jepang. Meski begitu, Kaiji hanya bisa pasrah dan akan menabungnya demi bisa mencicil hutangnya di masa depan. Tetapi di saat itulah Kaiji seperti tak bisa menahan keinginannya saat ada kantin berjalan di ruang tahanan. Namun disinilah ia kembali sadar untuk menahan keinginannya. Ia tidak mau tergoda membeli bir seperti teman-temannya. Sampai akhirnya Kaiji tak menyangka ketika mandornya memberikan bir gratis agar Kaiji bisa lebih menikmati kerja kerasnya.
Inilah rasa lega yang tak pernah Keiji rasakan setelah 1 bulan penuh bekerja sebagai kuli. Bahkan saking enaknya, Keiji sudah tak bisa menahan nafsunya untuk kembali membeli bir dan ayam goreng yang begitu enak. Namun ia pun mengurungkan niatnya karena gajinya akan langsung habis kalau ia membeli 2 menu itu sekaligus. Tapi mandornya lagi-lagi memberikan alasan yang masuk akal. Bukankah Keiji sudah bekerja keras dan tak pernah makan enak selama menjadi kuli? Lagi pula, Keiji masih bisa menabung saat gajian bulan depan. Mendengarnya, Keiji langsung tergiur dan akhirnya bisa mengenyangkan perutnya dengan makanan enak seperti ini lagi. Hari demi hari Keiji jalani sebisanya, walau ia sering menyesal kenapa ia harus mengalami semua penderitaan ini. Namun ketika ia berpikir demikian, ia kembali bertemu Ishida yang kembali menguatkannya. Hingga tak lama tiba-tiba, jelas orang pertama yang Keiji cari adalah Ishida. Dan ketika ia sedang menyelamatkannya, Keiji sangat terkejut karena banyak dari teman-teman kulinya yang tidak mendapat pengobatan hanya karena tak bisa membayar para dokter di sini. Ia ingin marah, tapi ia juga sadar kalau sistem kerjanya otomatis membuat semua orang miskin di sini tak bisa berbuat apa-apa untuk melawan dan mencari jalan keluar. Sampai tiba-tiba muncul kuli lain bernama Sahara yang ingin memberitahu 2 rahasia. Pertama, Keiji harus tahu kalau semua mandor di sini sengaja memperkerjakan mereka dengan gaji yang sangat murah. Bahkan sengaja menjual bir dan makanan enak agar semua kuli bisa terus terjebak di sini selamanya. Maka untuk itu Keiji mungkin perlu tahu rahasia kedua. Mereka pasti bisa keluar walau ada risiko berat di baliknya. Iya, satu-satunya jalan keluar yang Sahara tahu bernama Jembatan Pembebasan. Sebelum Sahara memberitahunya, Keiji harus segera kembali agar ia bisa menyelamatkan mereka semua. Keiji ingin teman-teman kulinya segera sadar kalau tempat mereka bukan di sini. Keiji ingin mereka semua melawan sistem perbudakan yang tak adil bersama-sama. Ia tahu semua skenario busuk yang dilakukan tuannya sudah. Dia sudah hanya ingin memeras tetangga mereka sampai mati dengan bayaran yang sama sekali tidak setimpal. Namun, meskipun Keiji telah mencoba menyadarkan mereka, kenapa tak ada satupun yang mau membelanya? Kenapa seolah-olah mereka tak masalah jika mereka harus menjadi kuli rendahan seumur hidup? Apakah tak ada yang merasa sengsara dengan tekanan dan perbudakan yang tidak manusiawi ini? Dan kenapa kalian hanya diam saja? Dan tepat ketika Keiji ingin segera keluar dari neraka ini, tiba-tiba petugas mencari kuli lain yang ingin bergabung bersama Sahara untuk melewati jembatan pembebasan. Maka tanpa pikir panjang, Keiji dan Ishida memutuskan untuk ikut melewatinya. Tak disangka semangat Keiji membuat banyak temannya akhirnya berani melawan dan ingin segera keluar dari sini. Mereka semua sempat bingung kenapa mata mereka harus ditutup dan harus menaiki lift. Namun sesaat setelah sampai, mereka akhirnya tahu jawabannya. Ternyata inilah alasannya. Sebuah gedung 100 lantai yang akan menjadi saksi keberanian mereka semua. Namun di mana jembatannya? Tanya Keiji. Tunggu sebentar lagi, ucap Tonegawa, yang tiba-tiba ada bersama mereka. Karena sebelum melewatinya, Tonegawa ingin memberi hadiah cek 10 juta yen yang bisa mereka tukarkan setelah sampai di hotel yang ada di seberang gedung ini. Atau dengan kata lain, mereka harus melewati jembatan ini. Semula tak ada satupun dari mereka yang berani melewatinya. Hingga tiba-tiba Keiji pun berani mengambil resiko itu. Ia yakin kalau mereka percaya pasti mereka bisa sampai di seberang dengan selamat. Melihat itu Tonegawa cukup senang. Karena tak pernah ada satu orang pun yang pernah selamat setelah melewati jembatan ini. Karena asal mereka tahu, jika mereka ingin kebebasan beserta uang 10 juta yen itu, mereka harus berani mempertaruhkan nyawanya. Dan jika mereka semua setuju, Tonegawa ingin memberitahu sesuatu. Benar, mereka tidak salah dengar. Jadi tujuan dibalik semua permainan kejam serta hadiah fantastis tadi adalah menghibur dan memuaskan rekan bisnis tuannya sudah. Itu semua juga yang menjadi alasan kenapa proyek pembangunan bawah tanahnya berjalan lancar. Dan dengan begitu, Tonegawa juga bisa mendapat promosi jabatan ketika permainannya semakin kejam. Sayangnya kesenangan serupa tak berlaku untuk Endo. Sebab ia justru merasa bahwa cara demikian bukanlah kesenangan yang layak dipertontonkan. Apalagi sampai mempertaruhkan nyawa manusia yang hanya ingin bebas dari perbudakan. Tapi itu bukan masalah, ucap Tonegawa. Dan pantas saja Endo tidak pernah naik jabatan karena ia bukan seorang mafia sejati.
Sementara itu, Kaiji dan teman-temannya yang hanya ingin bebas tidak pernah tahu kalau hidup dan matinya adalah permainan uang semata. Sebaliknya, yang mereka tahu hanya jalan inilah yang akan menyelamatkan hidup mereka. Maka setelah berbaris sesuai urutannya, mereka pun mulai berjalan perlahan. Sambil terus berjalan, Kaiji mengingatkan agar mereka tak usah melihat ke bawah dan terus fokus apapun rintangannya. Namun baru beberapa langkah, Kaiji baru menyadari tekanan angin yang semakin kencang ketika posisi mereka semakin tinggi. Hingga tiba-tiba pelan tapi pasti, Kaiji dan teman-temannya harus berhati-hati atau resikonya bisa sangat berbahaya. Dan belum sampai setengah jembatan, satu persatu dari mereka mulai panik karena tiba-tiba angin semakin kencang setelah petir saling menyambar. Sampai akhirnya ada seorang kuli yang ingin mundur dan meminta pertolongan Sahara. Namun karena Sahara juga masih ingin selamat, ia tidak bisa melakukan apapun. Sebab di saat seperti ini, mereka harus bisa menjaga dirinya masing-masing atau mereka akan Kaiji benar-benar tak menyangka kalau akhirnya akan mengenaskan seperti ini. Kaiji tak bisa melakukan apa-apa ketika satu demi satu teman-temannya mulai panik dan mulai hilang akal. Berbeda dari Kaiji, sorak-sorai dan tawa kejam justru semakin riuh ketika para orang kaya itu merasa sangat puas. Bagi mereka nyawa orang miskin sama halnya dengan pion hitam putih yang tidak berharga sama sekali. Saat ini, ketika hujan makin deras, yang tersisa hanya 3 orang. Kaiji, Ishida, dan Sahara. Mereka hanya perlu terus berjalan sampai ujung tanpa perlu takut kenapa-napa. Namun lagi-lagi angin yang datang seakan turut menghalangi, seakan memaksa mereka bertiga untuk menyerah. Dan benar saja, Ishida yang sudah tak kuat berjuang, tiba-tiba memberikan cek 10 juta yen miliknya kepada Kaiji. Ia berpesan, kalau Kaiji selamat, semoga Kaiji mau memberikan cek itu untuk anak perempuannya. Ishida tak mau kalau anaknya harus menderita karena terlilit hutang sepertinya juga. Jadi sekarang, Kaiji tak perlu memikirkannya. Sebab Kaiji harus menang dan terbebas dari belenggu ini. Hingga ketika ia menoleh lagi ke belakang, ia tahu bahwa Ishida sengaja melompat tanpa bersuara agar Kaiji tak panik sedikit pun. Dan mungkin memang beginilah akhirnya. Jika yang tersisa hanya dirinya dan Sahara, ia berjanji akan menang demi Ishida yang selama ini sudah tulus menolongnya. Semakin lama mereka berjalan, ternyata tubuh mereka berhasil seimbang dengan sendirinya. Meski terkadang harus berhenti dan hampir terjatuh, tapi Kaiji dan Sahara tak akan menyerah dengan keadaan. Hingga langkah mereka sedikit demi sedikit telah mengantarkan kaki mereka ke ujung penantian ini. Akhirnya perjuangan mereka tidak sia-sia. Setelah jatuh bangun dan hampir menyerah, Kaiji dan Sahara akhirnya berhasil melewati jembatan maut ini tanpa gangguan yang berarti. Tetapi ketika Sahara akan membuka jendela, tiba-tiba perasaan Kaiji tidak enak setelah melihat bayang Tuan Yasuda. Namun karena Sahara tak mau mendengar Kaiji, maka iya, karena perbedaan tekanan udara yang amat besar, otomatis membuat jendela itu langsung membanting siapapun yang ada di hadapannya. Dan sayangnya Sahara tak tahu akan hal itu. Dan menjadikan semua usahanya berakhir dengan sia-sia. Sekarang yang tersisa hanya Kaiji, yang hampir saja terhempas seperti Sahara. Namun akhirnya ia berhasil menjadi kuli sekaligus budak pertama yang sampai dengan selamat. Semua orang bersorak, termasuk Tonegawa. Hingga akhirnya Tuan Yasuda yang selama ini berdiri di belakang layar turut hadir karena permainan ini terlihat semakin seru. Kaiji sudah tak peduli tentang siapa yang ada di depannya. Karena sekarang juga ia hanya ingin 20 juta yennya. Ngomong kosong, ucap Tonegawa. Apakah ia pikir mereka tak mengingat hutang 10 jutanya? Iya, hutangnya pada Endo atau lebih tepatnya pada Tuan Yasuda hanyalah alat agar permainan ini bisa tersaji dengan sangat menarik. Tapi tenang. Sebagai imbalannya, Kaiji masih bisa membawa uang 750.000 yen karena kerja kerasnya yang luar biasa. Baiklah, kalau memang ia harus bayar hutangnya, Kaiji tak apa. Namun bagaimana dengan hadiah Ishida? Mendengarnya Tuan Yasuda hanya tertawa. Asal Kaiji tahu,
Kalau cek itu hanya berguna kalau pemiliknya masih hidup, maka jangan harap tuannya sudah akan memberikannya. Tapi ia perlu uang itu untuk anak Ishida. Kaiji sekali lagi hanya bisa marah dan meluapkan semua sumpah serapahnya kepada tuan Yasuda dan Tonegawa. Karena setidaknya Ishida jauh lebih terhormat karena masih memikirkan orang lain saat nyawanya harus jadi taruhan. Seperti tak mendengar apapun, Tonegawa segera membawanya keluar karena Kaiji telah bebas. Namun tiba-tiba, benar, tuannya sudah tertarik kepada kemauan keras Kaiji yang rela berjuang demi Ishida. Maka dengan modal tekad itu, tuannya sudah menantang Kaiji melawan Tonegawa di sebuah judi kartu yang sangat eksklusif. Aturannya sama seperti taruhan batu gunting kertas tadi. Ada 3 kartu yang bisa saling mengalahkan. Pertama ada kartu rakyat yang bisa mengalahkan kartu budak. Lalu kartu kaisar yang bisa mengalahkan kartu rakyat. Namun di atas kaisar masih ada budak yang bisa mengalahkan kaisar. Persis seperti peluang Kaiji yang dari tadi telah memukau tuan Yasuda. Dan baiklah, di sini ada aturan yang harus Kaiji tahu. Pertama, Kaiji bebas memilih dan berperan sebagai kaisar atau budak. Kedua, Kaiji hanya punya 3 kali kesempatan untuk menang. Dan terakhir, jika Kaiji menang menggunakan budak, maka hadiahnya adalah 10 kali lipat dari taruhannya. Tapi kalau Kaiji kalah, maka ia harus kembali menjadi budak selama 150 tahun, alias melebihi umurnya sendiri. Dan sekarang, pilihlah takdirmu. Mungkin Kaiji terlihat bodoh karena peluangnya hanya 1/3 dibanding kaisar. Namun Kaiji sudah tak peduli. Ia yakin seorang budak akan menang karena budak sudah tak punya apapun untuk dipertaruhkan selain nyawanya sendiri. Kaiji benar-benar mempertaruhkan semuanya demi haknya yang telah dirampas dan dipermainkan sampai seperti ini. Terlebih demi janjinya pada Ishida. Untuk kesempatan pertama, Kaiji terlihat cukup tenang karena ia seri 2 kali berturut-turut. Namun itu semua tak tertahan lama karena ternyata tak disangka Tonegawa bisa langsung menebak kartu apa yang Kaiji keluarkan hanya dari ekspresi wajahnya. Tetapi tunggu sebentar. Kemenangan itu tak lantas membuat posisi Tonegawa baik-baik saja. Sebab apakah Tonegawa buta? Mengapa ia tidak membiarkan Kaiji menang? Apakah tuannya sudah harus mengajarinya cara membuat lawan terbuai dan hancur di taruhan nyawanya? Untuk itu, karena uang taruhan Kaiji habis, tuannya sudah akan meminjaminya uang 390.000 yen untuk ronde kedua. Agar ia bisa tahu apakah Kaiji adalah budak yang sejati atau seorang pecundang sejati. Kali ini Kaiji tak boleh gegabah. Ia harus memilih langkah pertama dengan sangat terukur. Dan pilihannya jatuh kepada budak. Sebab ia yakin bahwa Tonegawa tak akan menyangka dengan kejutan yang mendadak seperti ini. Tetapi sejenak ada yang aneh. Sebab kenapa Tonegawa tidak membaca ekspresinya? Kenapa Tonegawa juga tidak melihat kartunya sendiri? Apakah Tonegawa bisa membaca pikiran Kaiji? Dan di saat Kaiji terlalu lama berpikir, Tonegawa langsung berkata, kalau ia memasrahkan semuanya pada Kaiji, maka semuanya seakan berpihak kepada Kaiji di saat Tonegawa tak menyangka kalau pilihan pertamanya adalah budak. Tonegawa hanya terdiam, seakan tak bisa membalikan keadaan. Namun ketika ia membuka kartunya, ternyata dua kali kalah. Berarti Kaiji harus mengubur mimpinya dan bersiap menghabiskan seumur hidupnya menjadi kuli. Namun di saat ia diseret oleh Endo, ia tidak sengaja teringat dengan kejanggalan 2 permainan sebelumnya. Alias, Tonegawa tidak mungkin bisa menang semudah itu. Pasti ada sesuatu yang salah. Lalu dia ingat bahwa Tonegawa sempat memakai 2 jam tangan yang berbeda. Dan itu semua masuk akal ketika dari tadi pandangannya selalu terarah ke jam tangannya. Dan apakah mungkin karena microchip yang ditanam di lengannya? Maka agar ia bisa memikirkan jalan keluarnya, ia terpaksa pura-pura gila demi mengulur waktu. Hingga tiba-tiba, ia ingat dengan trik dari Funai, yang mungkin saja berhasil mengecoh Tonegawa sekali lagi. Maka sebelum ia kembali menjadi budak, ia izin kamar mandi untuk berbicara 4 mata dengan Endo. Di sana, Kaiji ingin menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan. Kaiji tahu bahwa sebenarnya Endo adalah orang baik. Namun ia terpaksa melakukan ini semua karena ia sudah tidak muda lagi. Oleh karena itu, apakah ia mau meminjaminya uang 100 juta yen? Mendengarnya, Endo langsung jelas menolaknya. Sebab itu bukan uang yang sedikit.
Tapi tenang saja, jawab Kaiji. Ia pastikan kalau kesempatan terakhirnya akan menang. Ia hanya perlu percaya, karena ia sudah memikirkan sebuah rencana yang sangat matang. Ia yakin kalau di dalam hatinya, Endo pasti ingin bebas juga bukan? Ia bisa tahu karena Kaiji adalah budak yang bisa membaca sifat budak lainnya, walau Endo tidak menyadarinya. Maka setelah mendengar alasan yang masuk akal, Endo pun tak ragu meminjamkan 100 juta yen terakhirnya. Awalnya, Kaiji hampir saja gagal meyakinkan Tuan Yasuda, karena sebenarnya tak pernah ada ronde ketiga di judi kartu eksklusifnya. Namun karena Endo juga berani mempertaruhkan nyawanya demi Kaiji, maka ia pun biarkan Kaiji memainkan kesempatan terakhirnya. Lagi pula, tidak mungkin seorang kuli rendahan bisa mengalahkan mafia seperti Tonegawa, yang sudah Tuan Yasuda latih selama puluhan tahun sebagai dewa judi. Namun, inilah rencana seorang budak yang sudah Kaiji pikirkan dari tadi. Sama seperti sebelumnya, Kaiji pura-pura gila sampai menghantamkan cermin dengan kepalanya sampai berdarah. Dan ia melakukannya demi mengecoh konsentrasi Tonegawa, persis seperti caranya menipu Funai. Namun kali ini dia sengaja mengacak-acak kartunya dan membuatnya seolah-olah tertukar di bawah meja. Lagi pula bukankah jam tangan palsunya sudah tak bisa mendeteksi kepanikan apapun dalam tubuh Kaiji. Dan sekaranglah pertandingan Tonegawa yang sesungguhnya. Hanya ada akal, keberuntungan, dan mental seorang pemenang. Maka tak perlu waktu lama lagi, Kaiji segera mencipratkan darahnya kedua kartu yang dari awal sengaja dia buka, agar Tonegawa tak bisa menebak strategi jeniusnya. Dan inilah babak pertamanya. Setelah mengacak kartunya dan mempermainkan psikis Tonegawa, Kaiji sepertinya berhasil memancing emosi Tonegawa, yang katanya adalah dewa judi. Apakah dewa judi terlalu banyak pertimbangan karena takut melawan budak rendahan seperti Kaiji? Dan benar saja, di babak pertama, Kaiji berhasil mempengaruhi pikiran Tonegawa, sehingga ia ikut terprovokasi dan ragu mengeluarkan kaisarnya. Untuk babak kedua, Kaiji kembali bertaruh dengan sangat berani. Namun Tonegawa segera sadar dengan noda darah yang ada di pojok kartunya. Ia ingat di awal tadi, dua kartu yang terteteskan darah adalah budak dan rakyat. Maka kini ia yakin akan mengeluarkan rakyat, karena pasti yang ini adalah budak. Namun di saat ia terlalu percaya diri, ternyata hasilnya kali ini Tonegawa tak mau terburu-buru, karena ia tahu bahwa kartu terakhir yang bernoda darah pasti adalah budak. Namun Kaiji justru mengeluarkan kartu biasa yang bersih. Dan apakah ini adalah rakyat? Kalau benar, berarti dia akan langsung menang dengan kartu kaisarnya. Tetapi, bagaimana kalau itu adalah kartu budak yang telah ia bersihkan noda darahnya? Maka ia pun memilih zona nyamannya, yakni kartu rakyat. Dan ternyata kartu Kaiji adalah di ronde terakhir hidup dan matinya, Kaiji mengeluarkan kartu bernoda darah pamungkasnya. Dan dengan cepat Tonegawa langsung tahu kalau ini adalah kemenangannya. Sebab dia hanya perlu membunuh kartu budak dengan kartu rakyatnya. Namun seketika ia terhenti karena tak mungkin Kaiji akan semudah ini dikalahkan. Bukankah ia sendiri yang meneteskan darahnya? Jadi bisa saja Kaiji sengaja mengecohnya agar Tonegawa salah langkah lagi. Dan semua dugaannya semakin masuk akal ketika ia teringat dengan dua kartu yang ia tinggal di atas meja. Dan itu sempat ia tukar dengan kartu lainnya. Maka jika seperti itu, kali ini Tonegawa yakin bahwa kartu budaknya sengaja ia tukar dengan kartu rakyat dan sengaja meneteskan sisa darahnya di saat terakhir. Persis seperti trik murahannya saat membantu Ishida. Dan sekarang semuanya sudah jelas. Kartu Kaiji adalah kartu rakyat. Maka dengan sangat yakin ia keluarkan kaisarnya sekarang juga. Lihatlah dirimu Kaiji. Lihatlah kekalahan seorang kuli yang mencoba mengelabuiku. Selamanya seekor keledai akan selalu menjadi keledai. Seekor keledai tak akan pernah bisa membunuh ular sepertiku. Apakah tebakanku benar? Apakah kau pikir aku tidak tahu trik murahanmu? Maka cepat kita akhiri kekalahanmu dengan kartu rakyat menyedihkanmu itu. Namun di detik-detik terakhirnya, Kaiji benar-benar sangat tenang dan membiarkan Tonegawa tersulut emosinya sendiri. Sebab ia perlu tahu bahwa kartunya yang sebenarnya adalah semua orang jelas tertegun tak percaya. Karena mana mungkin dewa judi seperti Tonegawa bisa kalah oleh kuli seperti Kaiji? Apakah Kaiji curang? Bukankah tadi Kaiji sempat menukar kartu budaknya dengan rakyat sebelum mencipratkan darahnya? Lalu yang muncul kenapa kartu budak? Lalu Kaiji baru menceritakan semuanya dari awal.
Dari awal, ia tidak pernah menukar kartunya. Karena Kaiji tahu kalau Tonegawa bukan orang bodoh. Jadi pasti Tonegawa akan berpikir lebih jenius, bahkan dari dewa judi sekalipun. Maka dari itu, ia sengaja pura-pura menukar kartunya agar Tonegawa berpikir sebaliknya. Kaiji hanya perlu pura-pura menjadi keledai bodoh yang bisa Tonegawa kelabui. Dan sebagai konsekuensinya, Tonegawa lah yang akhirnya dihukum menggantikan posisinya menjadi kuli. Dan sebaliknya, karena Kaiji berhasil menumbangkan Tonegawa sebagai dewa judi, maka bukan hanya hadiah 1 miliar yen, atau hampir 112 miliar rupiah yang menjadi miliknya. Lebih dari itu, mulai saat ini, tuannya sudah akhirnya resmi menyematkan julukan Dewa Judi kepada Kaiji. Seorang budak sejati yang akhirnya bisa mengalahkan kasar di medan judi paling sulit yang pernah ada di Jepang. Akhirnya sangat menggembirakan dan tidak terduga. Sebab begitulah cara pamungkas yang manis ketika seorang kasir plus kuli bangunan yang sekarang harus Endo akui sebagai dewa judi paling kaya di Jepang. Bahkan saat ini bukan hanya 100 juta yen yang bisa ia kembalikan. Bahkan hutang mobilnya yang rusak akan ia ganti lebih dari sekedar 5 juta yen. Ambil, ucapnya. Sebelum tiba-tiba, kepalanya terasa sangat pusing. お客さん、お連れの方なら先に帰りましたよ。 Seperti mimpi yang tak pernah Kaiji bayangkan. Karena ia baru sadar kenapa dewa judi sepertinya selalu mudah ditipu. Apalagi oleh seorang wanita yang namanya seperti pemain timnas Jepang. Maka ia pun segera berlari dan naik kapal tercepat untuk mencari di mana Endo membawa 112 miliarnya. Namun ketika ia akan segera lompat dari kapal, tiba-tiba ia menemukan amplop surat dan uang yang ternyata ditinggalkan oleh Endo. Di dalam surat itu, Endo mengucapkan selamat atas gelar dewa judinya. Tapi sayangnya gelar itu tak bisa untuk melunasi semua bunga atas pinjaman 100 yennya waktu itu. Dan kalau ditotal dari lamanya Kaiji meminjam uangnya, maka kalkulasinya adalah 100 juta yen dikali 30% per menitnya. Persis seperti peraturan kapal Espoir di awal undangannya dulu. Jadi bersihnya Endo hanya mengambil 110 miliar. Lalu, oh iya, untuk bunga pajak mobil Mercy-nya ternyata juga kurang 10%. Dan itu sudah ia potong lagi menjadi 1 miliar. Karena Kaiji terlalu lama bayar bunganya selama 1 bulan, semenjak ia menjadi kuli. Tapi tenang saja, ia sudah mentransfer 10 juta yen ke rekeningnya, atau senilai 1 miliar 122 juta rupiah. Dan ia lebihkan dikit yang tunai, biar Kaiji bisa sedikit jajan-jajan. Dan terakhir, Endo yakin kalau suatu hari nanti, pasti Kaiji akan menang judi lagi, dan tidak akan ketipu lagi. Jadi, arigato ya mas.